Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersama-sama untuk selalu mengucap syukur kepada Allah pada saat ini kita masih diberi oleh Allah umur serta diberi oleh Allah sehat, sehingga pada malam ini kita bisa bersama-sama berkumpul dengan satu niat dan tujuan yang sama, yaitu mengambil tabaruk daripada pembacaan manaqib, artinya daripada Sayyidi Qutbi Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Badani, yang lebih masyhurnya kita kenal dengan manaqib Syekh Samman. Mudah-mudahan kita semua dapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah daripada manaqib yang kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahanlah Allah kabulkan hajat sahibul hajat, baik dunia ataupun akhirat, dan hajat-hajat kita yang hadir pada saat ini pun. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Artinya, aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia segala hambanya akan orang-orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah, atau dengan sebutan kekasih Allah. Wa khassasahu bihabli asrarihi wa jadabahu idbidhu ilaihi bisabiqil hidayah. Artinya, menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala rahasia, dan lagi ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Nah, jadi kita ingat, kita kada lepas daripada Allah semua ada menolong. Washkarhu ambata alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi ya Allah dan segala wali-walinya Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihi bil bahiyati saniyah, dan ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan sebuah mereka itu yang terang lagi mulia. Ya, jangan keringat kita lah, kita kawal apa-apa itu semua adalah atas pertolongan Allah. Wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa fi zahri abihi suri. Dan aku memohonkan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nah, disitulah kelebihan Nabi kita Muhammad lah. Lagi sidin berada di dalam tulang sulbinya Nabi Adam itu, malaikat aja sudah sujud lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Nabi kita. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bisabilid duri, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang sangat terang. Wa ba'du, kemudian daripada itu, maka telah datang di dalam sebahagian athar. Nah, jadi sebahagian athar itu adalah perkataan daripada para
sahabat. Inda dzikri salihin tatanazzalur rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibacakan hikayat keramat awliyanya Allah itu, turunlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Nah, jadi untuk kita malam ini kita dapat rahmat dan dapat ampunan dari Allah. Habis ini pulang dapat makan insyaallah. Ya kalau jangan kira populer lah mendengar baca manakib. Satu, kita dapat rahmat. Dua, dapat ampunan yang ini dah. Dan kita harapkan lewat Allah lah. Ya, mudah-mudahan berkah daripada Syekh Al-Badani kita diampuni semua. Amin Allahumma amin. Dan berkata sebagian orang yang saleh, "Udhkuru hadis salihin wasabbihim, fadzikrim tatanazzalu rahmah, wahdur majalisahum tanal barakatihim, wa quburahum zurha idza babatu." Engkau sebutlah kisah-kisah orang yang saleh dan hikayat keramatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat. Nah, jadi kita dengan sebab mengisahkan daripada kisah hikayat orang-orang saleh atau wali-walinya Allah, itu sebab Allah menurunkan rahmat. Dan hendaklah engkau hadir dalam majlis orang-orang saleh, niscaya engkau mendapat barakah mereka itu. Nah, jadi dalam majlis itu punya kawah hadiri. Dia juara jin dan mengatakan bahnya pengajian di situ pendana walinya, dan dibaca kitabnya tuh itu dan mengarang tuh pasti orangnya termasuk daripada walinya Allah. Jangan memandang pengajiannya kita, dan kita pandang dan dibaca dalam pengajian itu dah, dan kita pandang. Beda dengan ceramah kan, tabligh akbar. Kalau pengajian itu nyata dan jelas, kitab yang apabila dibacakan itu termasuk daripada orang-orang yang soleh yang mengarang itu kitab. Nah, jadi jangan juga memandang kemudian ada wali yang mengajarkannya koleramnya turun kena hendak, janganlah. Artinya nah kita pandang itu yaitu daripada kitab-kitab karangan daripada orang yang soleh. Dan hendaklah engkau ziarah kubur orang soleh apabila mereka sudah wafat. Diziarah kubur orang-orang yang soleh, jangan ditinggalkan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara aliman faqad zarani." Barang siapa, ujar Nabi, menziarahi makam atau daripada kubur orang-orang yang alim, pada hakikatnya menziarahi aku, ujar Rasulullah. Jadi kalau pada syariatnya pandangan zahir, kayak kita ziarah ke sekumpul, kudu sekumpul pada syariatnya. Namun pada hakikatnya kita ziarahi adalah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Dan jadi disebutkan Nabi tadi, bila ziarah kepada orang yang alim itu pada hakikatnya ziarah kepada aku. Maka tatkala aku dengar riwayat tersebut, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebahagian manaqib Tuan Syekh Muhammad Samban radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi penyusunnya dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Syekh Samban radhiyallahu anhu adalah seorang ulama yang besar yang menghimpun antara ilmu syariat. Nah, inilah kita hati-hati, ini banyak yang mengaku jadi wali. Lihat dulu syariatnya itu dijalankannya kah atau kada.
punya orangnya melepas dengan syariat, nah artinya kita padahkan wali kena dulu. Dia hanya misalnya bertakon pada sidin pas tak melujur kalau pada wali juga sidin tanya, janganlah. Tanya syariat itu kewajiban yang Allah perintahkan digawi sidinnya kada punya kada digawi, nah artinya kada masuk dalam kategori. Nah, kayak saya sahabat beliau seorang yang ahli di dalam ilmu syariat, dan beliau pula ahli di bidang ilmu hakikat. Nah jadi hakikat ini jangan kita anggap biasa, karena disebutkan syariat tanpa hakikat itu kosong. Dan kalau kita hajar yang diandalkan semata-mata hakikat tanpa syariat batal. Mana kayak apa? Jadikan satu antara syariat dan hakikat. Kayak malam ini deh, syariatnya kan kita dan jalan ke sini hadir. Tapi tanpa pertolongan Allah itu kita kadang kau hadir. Dan maka pertolongan Allah itulah yang merupakan hakikat. Nah, jadi jangan sampai kita tetarusanlah. Jadi apabila kita kosong, atau mengatakan Allah Ta'ala dah menyebut daripada syariatnya kada boleh juga. Artinya aku kembali atas pertolongan Allah, dan berarti itu terhimpun antara syariat dan hakikat. Dan beliau adalah wali kutub di dalam negeri Madinah Rasul yang mempunyai kelebihan dan karamat yang besar. Dan lagi beliau turunan daripada Rasulullah SAW yang bermadzhabkan daripada mazhab Syafi'i. Nah, jadi kada dilaguakanlah beliau ini bahwasanya daripada zuriatnya Rasulullah. Namun ada sebagian yang mengatakan beliau kada termasuk daripada zuriatnya Rasulullah. Nah, kalau kita ingin untuk mengikuti guru kita ada kayak Mbah Guru Sokumpul lah. Nah, artinya kita ambil posisi bahwasanya beliau orang yang lebih tahu, dan lebih baik kita mengumpati. Nah, bahwasanya di dalam kitab Manaqib ini beliau termasuk daripada keturunan daripada Rasulullah. Jadi YouTube itu banyak ceramah-ceramah tuh. Dadang-badahkan saya sebade karena keturunan Rasulullah. Kita sangka baik, apa ada salahnya lah. Kita sangka baik deh. Apalagi beliau dia seorang waliullah. Karena dalam kaidah itu, kada sampai seseorang itu kepada tetel wali kutub itu, kalau kereda itu daripada daging darahnya Rasulullah. Itu kaidah. Dia punya kita awam deh, bisa jawab, cuma kada mampu. Bisa naik paling satu tempat menyandang sebagai seorang wali kutub. Nah, jadi beliau yaitu apabila orang dan artinya Mbah Guru Sokumpul itu sampai kepada wali kutbul akwad, apalagi kutbul gauth, dan itu pasti ada daripada keturunan Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada Hijriah Nabi SAW di dalam negeri Madinah Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tua dengan didikan ilmu agama. Nah, ini kita ingat orang tua lah. Anak pertama itu didik dengan didikan agama. Karena dalam kitab akhlak itu disebutkan madrasatil ula wahiyya ummuki. Sekolahan yang pertama bagi anak-anak kita itu adalah umaknya. Nah, dia bahnya lah dinyatakan umaknya tentang mengandungnya itu disuruh pada saatnya belum lahir banyak baca Al-Quran, banyak zikir, banyak salawat supaya anak menjadi orang yang soleh dan solehah. Dan jangan kira anak kita dan artinya bini kita suruh nyanyi aja lah, janganlah. Okay. Punya syair kada apa-apa, bagus. Okay. Dia menyanyi. Nah, jadi jangan di sini beriakan contoh, artinya bahwasanya beliau dididik oleh orang tuanya dengan didikan agama. Dan beliau sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ingat-ingatlah, kekanakanlah orang tua bakti, tahu bakti lah.
Tibak itu berbuat baik, jangan wadi lalu orang tua lah. Apabila warawat kena atau wadi lalu orang tua kena katulahan. Tahu katulahan lah? Apa katulahan tak? Jadi, apabila kita hidup, begawi, berusaha, kada bau, sugi, itu salah satunya tak? Orang katulahan. Apabila hendak lutut ilmu, kada bau, paham, babal. Nah itu salah satunya bahasa katulahan tadi. Dan adalah tabiat radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada maka mursyid adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi beliaulah yang orang menuntut ilmu disayangi. Dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin. Nah, jadi orang yang fakir dan miskin sini sangat kasih dan sangat sayang. Dan lagi pula beliau suka berkhidmat atau membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang-orang yang soleh, dan daripada segala orang-orang yang awam dan orang-orang yang khawas. Nah, jadi punya kawalan iki sifat membantu itu dah. Jadi kayak jemaah kan guru ada, misalnya guru ada apa-apa bantu guru lah. Jadi, banyak orang-orang yang alim, orang-orang yang dahulu itu jadi wali Allah Ta'ala dengan berkhidmat lewat guru. Artinya kada belajar, kada. Ada yang tukang lapakan rumah guru, ada yang tukang jaga akan rumah guru, ada yang tukang adakan spesial sandal guru, tukang bawa sandal gurunya jadi orang alim, bahkan sampai jadi wali. Dan kita wahidilah kada. Ya kalau lagi pun sudah pintar, tidak peduli lagi lewat guru. Ya kalau bisa guru dimusuhi, bisa guru disambati, kada mau barokah. Dan Syekh Samad ini beliau seorang dan alim, yaitu beliau selalu berkhidmat artinya kata jumlah bantu. Dan lagi pula ia sangat kasih sayang kepada Tuhan dan benci kepada orang yang dimurkai. Nah, sidin artinya benci lawan orang-orang yang meninggalkan daripada artinya syariat lah. Dan lagi beliau mengekalkan musyahadah dan muraqabah. Musyahadah artinya menyaksikan, melihat apa yang dilihat jangan sampai kosong. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksikan bahwasanya tidak ada dan apa aja yang ada ini semua terbitnya daripada Allah. Itu raja jalan syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Nabi Muhammad itu sebagai rasul atau utusan Allah. Jadi yang kedua itu disebut dengan syahadat rasul. Jadi syahadat rasul ini disebut dengan jalan Nur Muhammad. Makanya Syekh Samad Al-Madani ini beliau tentang masalah ilmu hakikatnya itu sampai kepada Datuk Kalampaya itu adalah yang banyak di muka beliau adalah tentang masalah musyahadah kepada Nur Muhammad. Musyahadah daripada Nur Muhammad itu kayak apa? Apa yang kita saksikan dan kita lihat akan semuaan itu berasal daripada Nur. Itu syahadat Rasul disebut dengan jalan Nur Muhammad. Jangan ragu kita. Artinya jangan kita artinya kadang-kadang akui. Kenapa? Karena syahadat itu sudah nyata dan jelas. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Dan makanya bangun sekumpul ujar sidin tiga kata. Jangan sampai pandangan kita itu kadada memandang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di syair maulid itu kan ujar Habib Ali anta syamsun anta badrun. Rasulullah itu laksanakan bulan, laksanakan artinya matahari. Jadi waktu itu ulun belajar dan guru sekumpul melatih musyahadah deh. Matahari bulan itu bersinar luar biasa kalau. Dan jadi sinarnya itu cahayanya itu toh. Dan jadi di sini jaka-jaka deda Nabi Muhammad karena kau bersinarnya.
Karena Nabi Muhammad itu berjalan aja sendirilah. Padang panas pasti selalu ditutup oleh awan. Keluar malam hari, bulan itu ada. Bulan tuh ada, timbul bulan purnama itu karena bulan kadang kau bersinar. Kenapa? Karena bulan dan matahari itu terbitnya daripada nurnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah makanya kita pandang, bujur-bujur, jangan ada keraguan-keraguan. Ya ujar Habib Ali dalam syair, wa tarwihan lil muta'alliqi bihadan nuril mubin. Wa tarwihan, untung, bahagia dan gembira lil muta'alliqin, bagi orang yang menghubungkan bihadan nuril mubin, dengan ini nur yang nyata dan jelas. Itu menghubungkan apa? Maksudnya tadi menghubungkan diri kita kepada nur. Nur itu nama Allah. Kita musyahadahkan. Kalau kita membuka masalah dengan inilah, kena habis-habisnya. Nah, namun pada kesimpulannya, musyahadah itu menyaksikan apa yang kita saksikan. Punya kawan kita di jalan syahadat Rasul ini dah kita saksikan Rasulullah aja. Rasulullah, insyaAllah apabila kita Rasulullah aja tuh kan, seperti di awal daripada maulid tadi, waya ayyuhal mustaqu ila ru'ya jabali. Wahai orang yang merindukan, ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin bermimpi dengan Rasulullah, ya salah satunya ya ini kita amalkan. Artinya pandangan kita jangan sampai kada ingat lawan Rasulullah. Kemudian muraqabah, arti muraqabah itu merasakan dan dirasakan bujur-bujur, dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawaninya daripada hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Nah itu sidinlah artinya ujar sidin, kita lawani hawa nafsu, jangan kita artinya nak dituruti. Kayak melawan hawa nafsu, kayak salah satunya contoh subuh itu mengantok kalau lah dingin, zaman guring ya. Tahu kita mendengar waktu aja tuh, punya kita turutakan mengelandang, pakai apa? Karasi lawani hawa nafsu dan dikit itu tadi. Nah kemudian seseman berkata, barang siapa mengambil tarikat kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia mendapatkan rasa majjub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah Ta'ala akal yang basyariahnya diganti dengan akal yang bangsa Ramadi, yakni diambil oleh Allah Ta'ala akan rahasia punya wujud dan sifat dan apal diganti dengan rasa adab bahal, yakni tidak merasa punya wujud sifat dan apal melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat wujud hakiki. Ucara sendiri. Ya, jadi tarikat dekat daripada tarikat Sabadiyah ini, tarikat Sabadiyah ini kalau udah kayak guru sekumpulkan sudah nyata dan jelas ini babakai daripada tarikat Sabadiyah. Dan guru banyak kekawanan dan lima wayah ini di pendapat guru-guru banyak yang melapas lawan tarikat Sabadiyah. Nah kita lihat dah kayak apa guru sekumpul sidin dan bujur-bujur dan menjalankan tarikat daripada tarikat Sabadiyah. Ujar sidin berkata, tarikat Sabadiyah ini untuk kita dan di akhir zaman ini pas bujur. Ibarat makanan itu makanan instan. Model mie itu instan itu ringkas. Janganlah makan mie buat baju panas, tunggu setemat kalau dimakan. Artinya tarikat Sabadiyah ini kadang banyak dan kita baca atau la ilaha illallah tidak 160 adab dan wajibnya teman. La ilaha illallah dari kan Allahnya 60 adab, hu-nya 77 kali. Istighfar lawan salawat itu anak dibaca boleh, karena dibaca pun boleh. Had sakit mudah aja. Kalau dalam tarikat-tarikat yang lain itu, Masya Allah, dibuat dan dibaca. Nah, maka dari itu ujar sidin, beruntung orang dan apabila mengambil tarikat diamalkannya
Dan akhir daripada perjalanannya itu, orang yang mengamalkan tarekat Samadiyah itu, ia dimudahkan oleh Allah ketika sakaratul maut. Itu khasiatnya. Dan lagi Allah luaskan rezekinya, tapi rezekinya yang halal dan barakah. Nah, itu harus kita tahu. Rezeki itu banyak, namun ada yang kada halal. Atau ada yang halal juga, cuma karena barakah. Banyak berisi duit, berisi harta, tapi karena barakah. Arti barakah itu apa? Ziyadatul khair. Kayak di box ini lah. Berduit aja, kawan majlis tiap malam Jumat, itu karena rezeki barakah. Banyak aja yang berisi duit. Nah, coba kada kawan kayak ini, berarti itu karena rezekinya kada barakah. Nah, itu kehebatan daripada atau daripada tarekat Samadiyah. Kemudian beliau banyak mempunyai daripada karamah lah. Nah, jadi karamah itu kelebihan. Apabila kita ada kedaruratan, keperluan baik dunia ataupun akhirat, tawajuhlah kita kepada Allah. Nah, jadi tawajuh itu jangan langsung mengiau sidin. Artinya Allah dulu. Makanya dalam syair itu kan, Ya Allahu ya Rahman, jud lana bil abad, bil wali qutbil aqwad, al-habibu samad. Dia kada, ya Syekh Samad, ya Syekh Samad. Kada mau. Kenapa? Karena kada minta dulu lawan Allah. Dalam hati, Ya Allah. Kan dalam syair itu sudah dikatakan, Ya Allahu ya Rahman, jud lana bil abad, bil wali qutbil. Banyak rajin dulu. Kenapa gurunya sudah dikiau ya Syekh Samad, karena mau aja. Nah, cara pian bagi aja kalau kada pas. Allah dulu. Ya Allah. Nah, dengan berkah daripada kekasih pian, daripada wali pian, hajar sebut ya Syekh Samad. Menyebutnya kalau dalam hendak kabul hajat itu artinya dijaringi. Punya kita sorangan bukan ciak itu ada apa-apa. Bukan mendengarkan Allah Ta'ala aja, maka kita makan ciak. Nah, maksudnya kita kalau orang makan ciak itu bersungguh-sungguh. Jadi dalam hati, ya Syekh Samad. Nah, karena bersemangat. Nah, itu lambat daripada hajatnya kabul. Nah, kemudian Syekh Al-Badani tadi apabila aja kita sebut nama beliau dengan sebut tanda kayak Allah ya Rahman tadi, insyaallah jasid atas izin Allah akan aku tolongi. Nah, makanya sih syaratnya atas izin Allah. Nah, jadi mudah-mudahan lah izin daripada hajat sahibul hajat dan hajat kita semua pada malam ini dengan barakah kita membaca manaqib Syekh Samad Al-Badani, dunia akhirat hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, inilah kita membaca walaupun sedikitlah. Dan karena sudah hajat kita membaca daripada manaqibnya Syekh Samad Al-Badani. Yang penting kita sudah membaca itu mendapat